Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sobahul khair. Selamat pagi. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah bi khair insyaallah. Untuk pembelajaran diniyah dimulai hari ini dan kedepannya, insya Allah pemberian materi akan disampaikan oleh Ibu. Jadi kita sama-sama belajar ya. Pelajaran hari ini adalah akidah tentang ketaatan kepada Allah. Coba perhatikan gambar-gambar berikut ini. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah amalan-amalan seorang hamba dalam melaksanakan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali firman-firman Allah dan hadis-hadis Rasulullah yang menceritakan tentang ketaatan hamba kepada Allah. Di antaranya adalah ketaatan Nabi Ibrahim dan Ismail, atau ketaatan keluarga Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian tahu siapa itu Nabi Ibrahim? Ibrahim adalah hamba dan kekasih Allah. Ibrahim adalah bapak para nabi. Dan Ibrahim adalah ayah dari Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Hari ini kita akan mendengarkan atau menyimak tentang bagaimana keluarga Nabi Ibrahim dalam kecintaan dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang pernah mendengar kisah ketaatan Nabi Ibrahim dan putranya, yaitu Nabi Ismail? Allah sangat mencintai Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Allah ingin menguji keimanan Nabi Ibrahim. Saat itu Nabi Ibrahim sudah berusia 80 tahun. Saat itu beliau belum memiliki seorang anak pun. Ia terus berdoa kepada Allah, semoga diberikan anak yang soleh yang dapat meneruskan tugasnya, yaitu tugas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim terus berdoa tanpa berputus asa. Akhirnya Allah memberinya seorang putra, yaitu Ismail. Ismail lahir pada saat Nabi Ibrahim berusia 86 tahun. Masya Allah, 86 tahun. Di umur 80 tahun bukan waktu yang sebentar. Itu sungguh sangat lama sekali. Membutuhkan kesabaran dan keikhlasan semata-mata hanya karena Allah. Ayo, bisa tidak kita sesabar Nabi Ibrahim alaihi salam? Belajar selama 15 menit saja kita sudah bosan, udah jenuh, udah males. Saat ziyadah saja, baru 5 menit kita sudah aku gak bisa. Berarti kita kalah dengan Nabi Ibrahim yang selama 86 tahun menunggu jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan keturunan. Tanpa putus asa, beliau tetap berdoa kepada Allah, yakin kepada Allah bahwa suatu saat Allah akan mengabulkan doa-doanya. Doa yang sering Nabi Ibrahim panjatkan kepada Allah ada pada surah As-Saffat ayat 99 yang berbunyi, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Dengan terus berdoa, Nabi Ibrahim meminta kepada Allah. Akhirnya Allah memberi kabar gembira dalam surah As-Saffat ayat 100. Fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar.
Masya Allah, dengan terus-terus berdoa kepada Allah, Nabi Ibrahim yakin suatu saat nanti Allah akan mengabulkan doanya. Dan akhirnya di umur 86 tahun, Nabi Ibrahim dikaruniai seorang putra, yaitu bernama Ismail alaihissalam. Setelah Ismail lahir, Ismail kemudian dididik oleh ibunya yang bernama Hajar. Kalian tahu siapa itu Hajar? Hajar adalah ibunya Ismail, Bu. Iya, betul. Hajar itu adalah ibu kandung dari Nabi Ismail. Hajar adalah seorang budak yang dimiliki oleh Sarah. Siapa itu Sarah? Sarah adalah istri dari Nabi Ibrahim. Dahulu ketika Nabi Ibrahim dan Siti Sarah menunggu jawaban dari Allah untuk mendapatkan keturunan, saat itu Siti Sarah memberikan kesempatan kepada Nabi Ibrahim untuk menikahi Hajar. Nah, menikahi Hajar ini dengan maksud ingin mendapatkan keturunan. Setelah menikahi Hajar, alhamdulillah Ismail hadir di keluarga Ibrahim. Ismail mempunyai akhlak yang mulia. Difirmankan dalam surah As-Saffat ayat 101 yang berbunyi, "Fabasyarnahu bighulamin halim." Halim di sini artinya adalah anak yang sabar, santun, dan selalu taat kepada Allah dan kedua orang tuanya. Nah, ini adalah salah satu contoh yang baik untuk kita tiru. Bagaimana caranya kita untuk menjadi seseorang yang taat kepada Allah dan taat kepada orang tua. Setelah Ismail beranjak dewasa, disusullah lahir seorang putra dari keturunan Sarah, yaitu Nabi Ishak, ya. Jadi setelah Nabi Ismail lahir, setelah besar, kemudian disusullah lahirnya Nabi Ishak alaihi salam. Setelah beranjak remaja, Nabi Ismail mendapatkan kabar dari Nabi Ibrahim. Ternyata Allah menguji Nabi Ibrahim dengan memerintahkan kepadanya untuk berkurban, yaitu menyembelih Ismail. Dalam surah As-Saffat ayat 102 yang artinya, maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Kemudian Ismail menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Masya Allah, halim sekali akhlak dari Nabi kita ini, Nabi Ismail. Beliau berkata bahwasanya beliau siap untuk menjalankan perintah yang disampaikan oleh Allah dalam perantara mimpi dari ayahnya. Ini perintah disembelih loh. Ayo, siapa yang mau? Karena Nabi Ismail ini sangat taat kepada Allah dan taat kepada orang tua, dia mengagungkan tahrobnya. Bahkan dia sampai mengorbankan nyawanya sekalipun. Sesungguhnya Ismail pun tahu bahwasanya mimpi yang diberikan oleh Allah kepada ayahnya Nabi Ibrahim adalah salah satu wahyu yang akan diberikan kepada
Nabi Ibrahim. Makanya dari sana Ibrahim taat. Ibrahim mengikuti perintah yang diperintahkan oleh Rabbnya. Sekalipun itu nyawanya sendiri. Masya Allah. Saat Ibrahim dan Ismail akan melaksanakan perintah Allah, tiba-tiba Ismail, Hajar, dan Ibrahim digoda oleh syaitan. Syaitan tersebut menggoda atau membisikkan bisikan untuk menggagalkan perintah yang akan dilakukan oleh Ibrahim dan Ismail. Akan tetapi, Ibrahim dan Ismail semakin kuat keimanan dan ketaatannya kepada Allah. Setan tersebut oleh Ismail dilempari dengan batu yang dikenal dengan melempar jumroh di Mina ya. Setelah itu, Nabi Ibrahim membaringkan Ismail untuk disembelih. Kemudian turunlah wahyu Allah yang berbunyi, tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Dan kami panggilkan dia, hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Quran Surah As-Saffat ayat 103-109. Nah, itulah ujian ketaatan yang Allah berikan kepada keluarga Nabi Ibrahim. Setelah kalian menyimak, yaitu mendengarkan penyampaian kisahnya, coba kalian ambil faedah dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Silahkan untuk menceritakan faedah kisahnya dalam bentuk format audio atau rekaman. Oke? Alhamdulillah materinya telah disampaikan. Semoga materinya tidak membosankan, tetap semangat, dan tugasnya dikerjakan. Oke? Kita tutup bersama-sama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni